Bertanya tapi agak melenceng dari tema. Saya pernah mendengar bahwasanya ketika kita memasang atau pajangan patung di dalam rumah itu hukumnya haram, dan malaikat itu enggan atau tidak mau masuk ke dalam rumah. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika kita memasang atau memajang patung di dalam rumah, terus kita berbuat maksiat di dalam rumah, malaikat tidak mau masuk untuk mencatat amal buruk kita? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara Habib bisa bertoleransi dengan coki? Jualan babi itu kan tidak diperkenankan dalam Islam karena berkontribusi dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah gitu. Jadi yang boleh itu jual temen yang mulutnya kayak babi gitu. Alhamdulillah, singkat padat tapi penuh makna dan isi. Paling tidak ada beberapa catatan yang saya simpulkan sederhana dari apa yang disampaikan oleh Habib Ja'far. Paling tidak kita perlu mengenali diri kita sendiri dan sadar akan apa yang sebenarnya mampu kita lakukan dan sadar akan apa yang sebenarnya tidak mampu kita lakukan. Kesadaran akan kemampuan ini akan menjadikan kita manusia yang sadar, dan sehingga manusia yang sadar ini tidak akan menjadi manusia yang mudah untuk merasa insecure. Dan diantaranya maka kita perlu menatakan diri kita kepada level-level yang sudah disebutkan tadi itu. Paling tidak kalau kita belum bisa menjadi manusia yang ikhlas, kita menjadi manusia yang bersyukur. Sebelum menjadi manusia yang bersyukur, kita harus menjadi manusia yang selalu berprasangka baik kepada Tuhan. Sebelum bisa ke sana, kita harus merasa menjadi manusia yang sabar. Baiklah sahabat-sahabat, paling tidak ini sedikit kesimpulan yang nanti bisa teman-teman lanjutkan dengan mungkin ada hal-hal yang masih menjadi kegelisahan karena melihat wajah-wajah insecure semuanya yang hidup. Seperti biasanya kami akan membuka beberapa sesi untuk pertanyaan. Biar lebih fair, kita akan bagi dalam 2 sesi. Setiap sesi akan kita berikan kesempatan minimal 3 penanya yang akan kita bagi dari sisi sebelah timur, sisi tengah, dan sisi sebelah barat. Selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman yang ingin berdiskusi. Pertama, pertama studi 1, yang dari tengah 2, 3. Monggo dari yang perempuan dulu, katanya ladies first gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib yang saya hormati, pemuda-pemudi tersesat yang durjana yang semoga berbahagia. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Habib, kurang lebih 3. Yang pertama, nama dan dari mana? Oh iya, lupa. Tak kira Habib masih ingat sama saya, Habib. Saya uswah, Habib, dari sini-sini aja, Mojokerto. Okay. Yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Habib, membahas tentang mental health ya Habib. Tadi Habib sempat membahas tentang mental health. Kita harus mengakui bahwa mental health itu adalah isu yang kadang terpinggirkan oleh publik. Banyak orang yang abai soal mental health, padahal ini adalah sesuatu yang sangat penting dan harus menjadi concern kita semua. Saya mau flashback kembali, Bib. Saya mau bercerita kembali beberapa bulan atau tahun kemarin. Ada sebuah kejadian yang itu peristiwanya viral di mana-mana, yakni tentang Widya. Widya itu adalah warga asli Kabupaten Mojokerto, Bib. Beliau ini adalah korban dari kekerasan seksual. Pertama dia hamil dengan pacarnya, kemudian karena pacarnya tidak mau menikahinya, akhirnya dia menggugurkan kandungannya dengan desakan oleh pacarnya. Kemudian tidak hanya itu, dia depresi dan dia sempat menerima victim blaming dari keluarganya.
Jadi semua keluarganya menyalahkan dia ya, istilah victim blaming itu kan korban yang sudah menjadi korban kemudian disalahkan kembali. Nah itu dia mengalami victim blaming dan itu tentu saja menambah rasa depresinya hingga pada akhirnya dia bunuh diri, Bib. Bunuh diri di sebelah makam ayahnya. Mungkin Habib juga mendengar kisah yang viral itu ya, itu dari warga kita sendiri Kabupaten Mojokerto. Saya berhari-hari menangis mengikuti alur dari cerita tersebut karena ternyata masih banyak sekali, terutama karena berita itu viral, maka komen-komen yang ada baik di Twitter, Facebook atau media sosial yang lain adalah satu, kamu adalah tidak punya iman. Intinya begitu. Itu salah satu contoh ya, Bib, salah satu contoh yang depresi. Belum lagi ada lagi ibu-ibu pasca melahirkan yang kita sebut dengan baby blues. Jadi dia depresi atau PPD, postpartum depression. Setelah melahirkan dia tidak mendapatkan perlindungan dari keluarganya, tidak mendapatkan dukungan dari keluarganya dengan berbagai alasan. Misalkan kamu nggak becus ngurus anakmu, anakmu bayi kok nangis kamu diamkan, kamu harus begini, harus begitu, tradisinya seperti ini, tradisinya seperti itu, maka itu akan membuat dia semakin depresi. Oke, dan salah satu pertanyaannya nih, biar lebih cepat. Karena kan tadi pertanyaan 3 katanya ini belum pertanyaan. Mohon maaf ya, jangan depresi dengan kata-kata saya ini. Lah, kebanyakan itu tadi yang saya tanyakan. Apa sih hubungannya mental health dengan kurangnya iman? Karena itu yang selalu saja diungkapkan oleh orang-orang. Kamu depresi, kamu bunuh diri itu karena kamu kurang iman. Coba kalau kamu lebih bersyukur, coba kalau kamu itu tadi memiliki iman yang tebal dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Bib, tadi saya sempat menangkap ada 3 hal, yakni yang pertama ada insecure, kemudian ada self love, kemudian ada narsistik. Lah, sebenarnya bagaimana sih cara kita mengidentifikasikan mengidentifikasikan, nah ini baru benar ya, 3 hal itu. Mengapa kalau yang namanya insecure itu ke arah negatif, kalau self love itu ke arah positif, sedangkan kalau narsistik itu ke arah negatif? Bukankah itu apalagi yang self love sama narsistik ya, itu kan beda-beda tipis, tapi orang yang mengartikan self love itu positif, yang narsistik itu negatif. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, saya itu sebenarnya pingin banget ya foto bareng sama Habib, tapi kita kembali itu insecure. Kenapa? Karena Habib kan kalau jejer ya, saya jejer sama Habib gitu, misalnya foto berdua, itu tentu saja kan insecure-nya di hidung. Habib itu kan mancungnya ke depan, kalau saya kan mancungnya masih tertunda gitu, jadi hidung saya kan kayak stiker timbul gitu yang ditempel. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Macan, mohon izin itu, Mas, sahabat, mic-nya tolong diantarkan ke penanya. Ya. Yang kedua, nama, dari mana, dan to the point pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Jaim dari Jember, Bib. Tangke. Saya pingin ya masalah pribadi saya lebih tepatnya. Jadi saya punya tunangan, Bib. Nah, singkat cerita tunangan saya itu tidak disetujui dengan kiainya karena tunangan dengan saya. Nah, di situ ya saya pengen ikhlas yang dijelaskan Habib tadi, tapi ya berat saya, Beb. Ya, sabunnya saya pengen tahu jawaban jenengan. Yes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersesat? Oh, tersesat. Astagfirullah. Bib, mau tanya Bib, sebelumnya namanya saya, dari sebelumnya ya, nama saya Muhammad Iqbal Fadilah dari grup Facebook Encyclopedia Mims University atau EMU. Saya mau menanyakan 3 hal, Bib, karena Allah suka yang ganjil-ganjil. Saya mau tanya 3 hal. Pertama,
kapan pemuda tersesat kembali lagi programnya? Karena Coki akan diisukan bebas ini. Kapan mau diadakan lagi di YouTube? Terus yang kedua, soal mental health ya. Ini kan soal masalah mental, masalah batin. Sedangkan psikolog di Indonesia itu masih sangat sedikit dan sangat mahal. Gimana kalau kita alihkan ke tasawuf atau ke toriko-toriko? Itu kan masalah batin juga, masalah rasa kan gitu. Terus yang ketiga, di umat Islam ini kan ada, bisa dikatakan ada 3 firqah besar. Ada Sunni, ada Syiah, ada Salafi Wahabi. Nah, selama ini kan kesannya tiga-tiganya ini saling ribut, ada bahkan saling membubarkan pengajian, bahkan saling bunuh-bunuhan gitu. Nah, selama ini kan upaya takrib atau upaya untuk mengajak dialog itu selama ini kan cuma salah satu aja, entah itu Sunni Syiah atau Sunni Salafi. Nah, bisa nggak kita mengadakan takrib ke Sunni Syiah dan Salafi gitu? Itu aja sih, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Habib menjawab, kita kasih tepuk tangan yang sekarang untuk para penanya-penanya tadi. Ada 3 penanya. Yang pertama dari Ning Uswah tentang mentality health itu apakah berkaitan dengan tingkat keimanan seseorang. Kemudian bagaimana mengidentifikasi narsistik, insecure, dan satunya lagi apa? Saya kurang dengar tadi. Ya itu. Dan yang ketiga, kira-kira boleh apa ya tadi? Kalau insecure dengan Habib gitu ya saya kira tadi. Karena hanya gara-gara kita pesek gitu ya maksudnya. Tapi kalau saya sih enggak sebenarnya. Kemudian yang kedua dari Mas Zaim Jember ini ya. Ini lebih kepada curhatan tadi. Jadi dia jodohnya tidak disetujui sehingga tapi dia ingin ikhlas gitu. Dan yang ketiga pertanyaan tentang aktivitas personal Habib. Ya tadi tentang program pemuda tersesat kapan kembali, kemudian bisa nggak kemudian masalah mental ini kita alihkan atau kita selesaikan dengan cara mengarahkannya kepada masalah tasawuf, masalah ikut torekot, dan yang ketiga tentang apa tadi? Oh ya, takrib, tentang ketiga kelompok besar ini. Kenapa kemudian yang dilihat hanya ributnya saja, kenapa enggak ketika dia didamaikan dan duduk bersama ngopi bareng gitu. Kepada Habib kami silahkan. Oke, yang pertama itu ini memang saya sampai pernah bikin konten soal depresi itu disebabkan kurangnya iman seseorang, dan itu bukan hanya kepada perempuan tapi kepada laki-laki. Terlalu banyak labeling terkait agama yang ditempelkan secara serampangan kepada seseorang yang sebenarnya itu sama sekali tidak benar. Karena itu riset selama 10 tahun di Harvard University itu menyebutkan agama itu bisa menjadi sebab depresi atau ornamen yang memperburuk keadaan orang yang depresi. Tapi di sisi lain agama juga bisa menjadi penghalang orang untuk depresi atau obat untuk mengurangi depresi seseorang. Jadi agama itu menjadi dua sisi mata koin, menjadi pisau bermata dua. Saya pernah bikin konten tentang itu. Anda bisa cek di Jeda Nulis tuh tentang depresi dan agama. Maka kapan agama kemudian menjadi sebab depresi atau memperburuk keadaan seorang yang depresi adalah ketika agama itu diajarkan dan diterima dengan penuh ketakutan sebagai dogma saja. Kan sekarang banyak tuh orang menyebarkan Islam jerit-jerit, ngancem-ngancem, kemudian isinya dogma, maknanya apa gak dijelasin. Itu yang menjadi sebab agama itu membuat orang bisa depresi atau memperburuk keadaan depresi seseorang. Termasuk kata-kata bahwa wah kamu kurang bersyukur, wah kamu kurang iman, dan lain sebagainya. Karena itu bahaya. Makanya tadi disampaikan oleh Viktor Frankl, itu memang agamawan nggak bisa tuh memberikan konsultasi psikologi
secara mandiri kepada seorang yang mengalami depresi. Dia harus didampingi oleh seorang psikolog, karena psikolog nanti yang menentukan sebagai obat agama itu dosisnya berapa, banyaknya berapa, dan diberikan kapan. Itu psikolog yang menentukan. Tapi agama bisa menjadi obat bagi depresi atau penghalang bahkan orang untuk depresi kalau agama yang diajarkan itu dengan penuh kegembiraan dan penuh makna. Itu yang kemudian disebut dengan aspek esoterik dari agama. Agama yang ada di sekitar kita itu sering hanya yang sampai aspek esoteriknya. Kalau dalam tasawuf itu aspek luarannya saja. Kita cuma tahu bagaimana cara sholat, tapi tidak tahu apa makna sholat dan lain sebagainya. Nah, di sanalah pentingnya kolaborasi di antara keduanya agar bisa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya mental. Karena gini, ini kayaknya terkait juga dengan pertanyaan keduanya tuh. Karena gini, kalau dosis dan waktunya tidak tepat atau orangnya tidak tepat, maka agama itu bisa jadi bencana bagi seorang yang depresi. Misalnya orang ini gak begitu percaya kepada agama, kemudian dipaksakan agama untuk menyelesaikan masalahnya, dia justru makin depresi. Atau dosis dan waktunya tidak tepat, justru akan memperburuk keadaannya. Contohnya, misalnya ya, kita diajarkan kalau orang lagi lapar itu jangan diomongin tentang Tuhan. Jangan tuh, Anda misalnya ketemu orang lagi lapar gitu. Kenapa? Lapar. Oke, tapi ini yuk diskusi akidah dulu kita gimana? Atau kenapa? Iya, lagi pusing nih. Oh iya. Tapi yuk ikut bahsul masail dulu yuk bentar gitu. Saya kan lagi pusing, kenapa Anda bawa ke bahsul masail gitu. Jadi makanya kata Nabi, kalau ada makanan yang sudah terhidang sedangkan waktu sholat masih banyak, maka makan dulu baru sholat. Manusiawi itu. Kembali ke tadi, Islam itu sangat manusiawi. Jadi kalau ada makanan terhidang, itu makan dulu, bukan sholat dulu. Itu hadis dari Nabi Muhammad. Karena lebih baik makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan gitu. Lebih baik itu. Jangan sampai ketika sholat mikirin makanan. Lebih baik saat makan mikirin sholat, itu jadi ibadah. Toh nanti juga tetap akan sholat gitu. Toh waktunya masih panjang. Jadi proporsi waktu itu harus tepat. Kalau tidak, justru agama akan memperburuk keadaan. Kayak itu, kurang iman, kurang bersyukur. Sama dengan inilah, kalau ada perempuan diperkosa, sedangkan dia kebetulan seorang perempuan yang tidak berkerudung, kan sering tuh secara serampangan dikaitkan seolah-olah sebab diperkosanya itu adalah karena tidak berkerudung. Atau ginilah, Anda biar tidak kena HIV itu maulah dipoligami. Iya kan? Kata Wakil Gubernur Jawa Barat kan, Anda kalau cinta kepada suami Anda, agar Anda tidak tertular HIV dari suami Anda, biarkan dia poligami. Ini yang disebut dalam filsafat itu sebagai logical fallacy, kesesatan dalam berpikir. Masalahnya apa, solusinya apa. Sama kayak kenapa terjadi tsunami di mana, di Jawa Barat itu? Iya, karena banyak pelacur di pinggir pantainya. Iya, pelacur memang salah gitu, tapi dia bukan pengundang tsunami gitu. Di Doli juga gak pernah terjadi tsunami walaupun ada pelacur juga gitu kan. Maksudnya jangan serampangan gitu. Itu kan ngelompat logikanya. Anda seperti gini, di TikTok tuh ada konten ini tentang logika fallacy sebenarnya. Orang mau mandi. Wah, saya kalau mandi maka saya bersih. Kalau saya bersih, ketampanan saya keluar. Kalau ketampanan saya keluar,
cewek-cewek pada ngelihat saya. Kalau cewek-cewek ngelihat saya akan tanggapi. Kalau kita saling menanggapi, saya akan zina. Ya udah gak usah mandi biar gak zina gitu. Iya kan? Ngelompat tuh logikanya tuh. Sama kayak logikanya wakil gubernur yang gitu. Maksudnya nggak gitu dong. Biar gak kena HIV. Kan logikanya gini. HIV itu disebabkan karena sering jajan si cowoknya atau si ceweknya. Maka kuncinya jangan jajan. Kan gitu. Bukan kuncinya dibiarkan jajan tapi bersyariat gitu dengan poligami. Karena gini, nih ya. Ini bisa nyambung kemana-mana soalnya ngomongin ini. Anda itu suruh halalan thayyiban. Prinsip dalam Islam itu halal dan baik. Walaupun air itu halal, tapi kalau Anda minum setandon kan itu gak baik ya. Makanya walaupun Anda poligami, tapi kalau sembarangan kepada banyak orang dan tidak menerapkan prinsip-prinsip kesehatan dalam hubungan seksual, bahkan kalaupun gak poligami ya bisa kena masalah, walaupun bukan HIV, bisa masalah-masalah lainnya. Jadi kuncinya bukan karena istri itu halal kemudian Anda seenaknya ke dia gitu, atau suami karena sudah halal kemudian seenaknya tidak menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Alah halal ini gitu. Ya halal tapi kan harus baik juga gitu. Jangan mentang-mentang halal terus seenaknya gitu. Atau ini ada kadang juga istri saya Bib gak mau saya tidurin Bib, padahal sudah halal gitu. Nah iya kalau lagi capek, lagi sumpek, lagi sakit, ya memang jangan dipaksakan, karena pemerkosaan itu bukan hanya kepada orang yang bukan istri kita. Istri itu bisa diperkosa kalau kita melakukan hubungan seksual di waktu dia sedang sakit, dia sedang tidak mood dan lain sebagainya. Sama juga suami juga begitu gitu. Suami baru pulang capek gitu, tiba-tiba istrinya ngajak begituan gitu, padahal ini masih capek. Alah kamu dibawa aja gak apa-apa gitu. Kan maksud saya bukan yang halal kemudian Anda bisa seenaknya kepada pasangan hanya karena sudah halal gitu. Jadi halalan thayyiban itu dalam Islam prinsipnya halal dan baik gitu. Nah apa, bukan hanya, kalau orang Jawa bilang bukan hanya benar tapi pener gitu. Bukan hanya benar tapi di waktu dan segala sesuatunya itu tepat gitu. Jangan seenaknya gitu. Loh kan sudah halal gitu. Sudah halal, iya sudah halal gitu. Tapi kan saya nikah sama manusia bukan binatang gitu. Nah itu yang terkait depresi. Karena itu tidak bisa sembarangan tokoh agama itu menjadi konselor dalam masalah-masalah psikologi. Dia harus didampingi oleh seorang psikolog. Bahkan psikolog pun kan ada syarat-syaratnya tuh untuk dia jadi konselor. Karenanya sarjana psikologi itu tidak otomatis dia bisa memberikan pendampingan psikologi. Dia harus belajar lagi untuk menjadi konselor. Psikiater itu beda dengan psikolog. Psikiater itu medis. Kalau psikolog itu emosional atau psikologis. Psikiater itu bisa ngasih obat, psikolog itu nggak bisa ngasih obat. Jadi sebenarnya masih banyak hal yang perlu kita pelajari soal kesehatan mental itu agar menjadi sesuatu yang aware gitu di tengah kita. Sama dengan sex education gitu. Pembelajaran seks itu masih tabu kan di kita. Akhirnya itu halal doang di prinsipnya. Thayyibnya itu seringkali tidak terpikirkan. Akhirnya masalah-masalah seksual, masalah-masalah pernikahan itu ada di sekitar kita karena ya modal kita yang penting halal. Kalau udah halal seolah-olah bisa diapakan gitu. Apalagi dalilnya ini laki-laki
bangsat yang pakai dalil apa? Ladang istri. Istri kita kan ladang kita. Ya, memang ladang, tapi ladang itu kan harus dijaga dengan baik. Yang ngurus petani gitu. Bukan karena ladang Anda seenaknya gitu. Karena enggak, petani itu kepada ladangnya bahkan sangat mencintai, dijaga dengan baik agar ladangnya enggak rusak gitu. Bukan karena ladang kemudian bisa diinjak-injak gitu. Kemudian yang selanjutnya soal self love, narsistik dan insecure itu gini, bagi saya yang terpenting itu adalah proporsionalitas. Selama proporsi, maka ketiganya itu tidak ada masalah. Yang menyebabkan masalah itu ketidakproporsionalan dalam takaran ketiganya. Self love itu kalau berlebihan itu bahaya. Iya kan, Anda mencintai diri Anda itu kalau berlebihan. Makanya kata Allah, wallahu la yuhibbul musrifin. Allah enggak suka segala sesuatu yang berlebihan. Dan Anda coba cek Quran. Quran itu selalu pakai kata cukup. Aku cukupkan nikmat yang telah kuberikan kepadamu. Ittaqullah famastamta'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu, secukupnya, bukan seharusnya. Jadi yang penting takarannya. Makanya saya suka mengoreksi insecure bisa jadi positif kalau untuk hal-hal yang bisa diubah oleh kita, yang itu sumbernya dari kesalahan kita. Kayak gemuk, enggak, saya gak insecure, biarin saya gemuk. Anda gak insecure tapi jantungan nanti Anda gitu. Ya diet dong misalnya. Bukan berarti cuman deliverynya bukan dengan mengejek dan lain sebagainya misalnya. Jadi tetap pada proporsionalitas. Narsistik ya pada batas tertentu oke. Intubdus shadaqati fa ni'ma hiya. Orang kalau ngefoto lagi bayar sedekah, ngasih sedekah pasti dijulitin kan di Indonesia. Padahal enggak, kata Quran enggak apa-apa menunjukkan sedekahmu asalkan proporsinya tepat. Apa proporsi tepat itu? Ngajak orang lain biar sedekah juga, tahaddus bin nikmah sebagai bentuk syukur nikmat kita, atau sebagai bentuk laporan kepada orang-orang yang juga nyumbang lewat kita dan lain sebagainya. Yang bikin kacau tuh pikiran kita yang suuzon aja kepada orang sedekah. Udah gak sedekah, suuzon kepada orang yang sedekah gitu. Sama kayak orang yang ngedakwain orang yang berbeda pandangan, seolah-olah gak ada orang maksiat sehingga dia dakwanya ke orang yang berbeda pandangan gitu. Seolah-olah kehabisan tuh orang zina, sehingga ngedakwain Anda kok pandangan Islamnya begini, seharusnya begitu. Mohon maaf, orang zina masih banyak, Anda urusin aja dulu itu, jangan kesini. Ini cuma soal beda pandangan doang, khilafiyah, ini gak ada masalah, ini rahmat bahkan kata Islam. Jadi lebih ke sana. Kemudian yang ketiga itu soal curhatan soal tidak direstui. Nah ini menarik ini. Gini ya, ini kalau orang tua kita udahlah ya, orang tua itu yang ngedakwain orang tua itu udah bukan pendakwah, itu urusannya malaikat maut tuh yang ngedakwain orang tua tuh. Iya, malaikat maut tuh. Jadi makanya saya gak dakwah ke orang tua, itu gak perlu dia tuh yang ngedakwain, dia tuh malaikat maut aja udah, Israel gitu. Nah cuman mari kita menjadi calon orang tua yang baik. Kita dilarang oleh Islam untuk tidak merestui pilihan anak kita kalau pilihan itu tidak melanggar syariat Islam meskipun melanggar selera kita. Karena didiklah anakmu sesuai zamannya, bukan sesuai zamanmu, karena dia akan hidup di zamannya, bukan di zamanmu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi nggak boleh tuh gak ngerestui, padahal pilihannya nggak masalah. Enggak, saya gak ngerestuin. Kenapa? Matanya kayak gimana gitu, sok-sokan terus gitu. Padahal di mata anaknya gak sok-sokan ini sebenarnya. Kenapa? Ya gak suka aja gitu. Ibu gak suka ngelihat dia. Kan agak gimana gitu kan. Saya juga gak suka ngelihat ibu sejak saat ini gitu misalnya. Subjektivitas itu gak bisa diukur kecuali kepada orang yang akan menjalaninya. Kalau dia subjektif gak apa-apa. Kenapa kamu milih dia? Iya karena kalau senyum keren. Gak apa-apa, karena pilihan atas jodoh itu memang subjektif. Justru kalau objektif repot.
Misalnya semua orang punya standar yang sama tentang kecantikan, kan repot. Dia hanya akan menikahi satu orang, semua orang sedunia. Kalau objektif soal pilihan tuh, memang subjektif, gak apa-apa. Tapi kalau orang tua, dia harus objektif. Dia gak boleh tuh subjektif kepada anaknya. Iya, ibu gak suka karena orangnya begini begitu. Kecuali ibu gak suka karena dia gak sholat, clear gitu. Tapi orang ibu gak suka karena dia Muhammadiyah. Aduh. Kan jadi itu bekal bagi kita untuk jadi calon orang tua. Kemudian yang kedua gini, saya bicara prinsipnya dulu lah ya. Prinsipnya Anda itu ketika memilih pasangan yang dipilih oleh Anda meskipun tidak dipilih oleh orang tua Anda, itu sebenarnya pilihan yang diperkenankan dalam Islam. Bahkan kalau Anda baca Imam Nawawi tentang seorang anak laki-laki yang memiliki duit pas-pasan dan kemudian harus memilih menafkahi ibunya atau istrinya, maka yang harus didahulukan itu siapa? Menurut Anda siapa? Kalau ibu dan istri, Anda punya duit 10.000, hari ini harus milih. Ini di 10.000 cuman bisa sehari ini belanja kepada satu orang, ibu atau istri? Istri. Astagfirullah. Anda satu darah loh dengan ibu Anda. Dia yang melahirkan Anda loh. Istri apa? Ada mantan istri loh, gak ada mantan ibu loh. Tapi benar istri. Kata Imam Nawawi itu istri. Tapi jangan sakiti ibu. Kalau bisa sembunyikan dari ibumu agar tidak menyakiti hati ibumu. Ini Islam pakai ilmu. Kalau pakai perasaan seolah-olah ibu. Tapi kata Imam Nawawi enggak, istri. Nah begitu juga kemudian dalam pernikahan yang akan menjalani kita. Karena itu pilihlah pilihanmu, tapi tetap jangan sampai menyakiti dia dengan lobby-lobby yang sifatnya emosional. Emosional ini artinya dari ke hati, bukan emosional itu mukul gitu. Enggak, emosional itu dari hati ke hati. Karena orang tua itu lebih menerima argumen-argumen yang sifatnya emosional ketimbang argumen-argumen yang sifatnya rasional. Misalnya kan, Bu, kalau ibu ingin saya bahagia, biarkan saya menikah dengan dia, misalnya. Itu lebih diterima daripada Anda, Bu, menurut data BPS, Bu, orang Jawa itu kalau menikah dengan orang sesama Jawa katanya akan baik nasibnya, Bu. Itu apa BPS itu? Lembaga kafir mana lagi yang kamu sebut itu? Gak peduli dia tuh hal-hal yang rasional tuh. Jadi lebih pendekatan emosional. Dan kalau Anda tapi memilih untuk mengikuti apa kata orang tua Anda, ya sudah, ambil jalan 4 tadi: sabar, husnudzon, syukur, ikhlas. Jangan sampai kemudian kita itu setengah-setengah memilih jalan tapi masih kalau kata orang Madura tuh ngerongong, masih ngomong aja, masih ngomong kecil gitu. Ini sih, apalagi nanti ngungkit-ngungkit, gremeng dan kemudian ngungkit-ngungkit nanti cerai sama istrinya, ibu sih dulu. Ini kan kalau karena pilihan ibu gitu, itu bahaya. Karena itu yang terpenting adalah damai dengan diri kita sendiri atas semua keputusan yang kita ambil. Karena itu ambillah keputusan secara berdaulat, bukan karena tekanan siapapun atau bukan karena tidak enak kepada siapapun. Karena kalau sudah berdaulat, kamu enteng untuk bertanggung jawab karena itu memang pilihanmu. Tapi kalau udah karena ini dan itu repot. Kamu akan susah tuh. Tawakal, ikhlas, syukur, sabar itu susah kalau belum karena kedaulatan kita sendiri. Kalau belum ikhtiar secara maksimal aja, itu biasanya nggak bisa totalitas dalam tawakal. Karena biasanya
Yang mau ikhlas dan tawakal, kalau sudah usaha tapi belum maksimal terus gagal, coba kemarin usahanya gini atau coba begitu. Itu yang bikin nggak bisa ikhlas atau tawakal. Karena itu maksimalkan ikhtiar, baru ujungnya itu tawakal. Jadi kembali kepada diri Anda, bagaimana kemudian Anda memposisikan, dan apapun pilihannya, pilihlah itu secara berdaulat dan kemudian terima dan jalani itu secara ikhlas gitu. Karena kalau enggak, kita sendiri yang rugi gitu. Apa kita mau menjadi sebagaimana sahabat-sahabat Nabi yang memang sami'an wa ta'atan kepada ibunya dengan ganjaran yang dia ingin harapkan gitu, atau kita memilih untuk ya sudah kita berdaulat dengan diri kita dan lain sebagainya. Itu kembali kepada diri kita. Yang penting ketika kamu sudah menentukan pilihan, terima itu dengan segala konsekuensinya sebagai kedaulatanmu, pilihanmu, bukan pilihan orang lain, bukan karena ke-trigger orang lain. Tapi ya sudah, karena itu keputusan kita, bukan keputusan orang lain. Nah, selanjutnya tentang psikologi dan tasawuf. Nah, seperti tadi sudah saya sempat ungkit, sebenarnya tasawuf itu banyak memiliki aspek-aspek psikologis yang bisa kita terapkan dalam pendekatan psikologis untuk menyelesaikan masalah-masalah mental. Karena itu sekarang banyak sudah penelitian, disertasi, bahkan jurusan-jurusan di kampus-kampus yang menerapkan psikologi sufistik, psikologi tasawuf. Karena memang tasawuf itu memiliki banyak ornamen-ornamen yang dibutuhkan oleh psikologi sebagai bahan bakar untuk kemudian dijadikan alat bagi psikologi untuk memperuncing kekuatannya dalam menyelesaikan masalah yang sifatnya psikologis. Karena itu tadi yang saya cerita, logoterapi itu telah memberi ruang bagi agama untuk masuk menyelesaikan masalah-masalah psikologi orang-orang yang terkena masalah-masalah psikologi, asalkan orang itu memang mau atau percaya kepada agama. Tapi kalau nggak mau dan nggak percaya, itu justru akan memperburuk keadaan dia. Jadi bukan berarti semua orang di ngomongin agama agar sembuh dari masalah psikologisnya, enggak, tergantung ya semua, harus ada ilmunya juga. Tapi apakah bisa? Bukan hanya bisa, menurut saya penting. Karena dari dulu ketika saya cerita tadi abad ke-8 awal dan abad ke-9 awal, rumah sakit jiwa dibangun di Baghdad, di Damaskus dan lain sebagainya, itu pendekatan-pendekatannya juga pendekatan tasawuf. Karena itu Al-Ghazali itu juga punya banyak pendekatan-pendekatan tasawuf dalam penyelesaian masalah-masalah kejiwaan bagi seorang yang mengalami masalah-masalah kejiwaan. Dan itu banyak kok disertasi yang membahas soal itu di berbagai universitas. Bahkan di beberapa universitas itu sudah menjadi jurusan tersendiri, psikologi sufistik. Terus selanjutnya mempersatukan Sunni, Salafi, Syiah. Ini masih banyak, LDII, Persis dan lain sebagainya. Nggak kelar-kelar ini kalau ngomongin. Gini, jangan terlalu membayangkan bahwa kita itu bisa kemudian bersatu menjadi satu. Tapi targetkan aja bahwa kita bisa berjalan bersama di tengah perbedaan di antara kita. Nggak usah tuh, karena saya dulu punya seorang kiai yang punya bayangan untuk gak ada nih kelompok-kelompok ini, ayo kita hancurkan, yang ada hanya Islam. Akhirnya dia berinisiasi untuk mengganti nama yayasannya menjadi yayasan berasaskan Islam. 1 detik setelah dia mengganti, yayasan lain menegaskan bahwa dia Islam model ini gitu. Jadi justru tidak mempersatukan. Jadi bagi saya, ya sudah, terima perbedaan itu. Yang terpenting bagaimana sikap kita menyikapi perbedaan itu. Gak mungkin itu kita dan tidak perlu pakai
ambisi untuk mempersatukan mereka. Ya udah jalani saja secara ikhlas. Kalau mau, persatuan itu akan terwujud dengan sendirinya. Karena itu bagi saya ya sudah, saya sering akan ditanya, Habib dakwah bareng orang ateis, ngobrol bareng orang agnostik, tapi kok saya gak pernah lihat ngobrol sama orang salafi. Kata saya, mohon maaf, kalau Anda logis, itu pertanyaan kan bukan buat saya seharusnya. Kan pertanyaannya jadi gini jawabannya saya. Kalau dengan ateis dan agnostik aja saya mau, masa dengan yang salafi saya gak mau? Kan berarti bukan di saya yang gak mau. Kan gitu kalau pemikirannya logis. Karena sudah pernah beberapa kali tapi gak mau. Saya itu pernah ngundang untuk konten di Noise dengan orang yang mengharamkan musik. Ada tuh yang lagi mengharamkan musik. Kemudian saya ajak konten dan bukan ngejudge. Karena dia juga bisa cek di Noise. Saya ngobrol dengan banyak orang beda pendapat, baik internal Islam maupun antar agama. Saya gak pernah ngejudge. Kata saya, ayo kita edukasi. Apa argumen kamu kenapa musik haram? Apa argumen saya kenapa musik halal? Dan biarkan orang memilih pilihannya sendiri. Enggak, kata dia, musik haram pokoknya gitu. Serius itu, dia ngotot, musik haram pokoknya, saya gak mau. Tadinya saya pengen ngobrol sama dia, terus pas ditayangin kita kasih backsound musik. Dia langsung kita prank dia melakukan keharaman. Dia ngobrol kasih musik. Musiknya Farel. Udah musik dangdut lagi. Nah, jadi logikanya ya di sana. Tapi kalau yang mau, saya tuh kemarin ngobrol sama LDI. Ngobrol, apa yang menjadi keresahan orang, saya tanyakan. Misalnya kenapa pelang LDI itu selalu kecil? Iya kan? Kecil warna hijau gitu, LDI ke sana gitu kan. 100 meter kayak wartel kalau zaman dulu. Nah, itu saya tanyakan dan mereka nggak ada masalah karena merasakan niat tulus kita untuk ngobrol aja sama dia. Terus kata saya, LDI ini kan singkatannya Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Tapi kok nggak pernah kelihatan dakwah ya, kata saya. Saya ngobrol juga dengan Persis, Persatuan Islam. Persis ini Persatuan Islam ya? Iya. Tapi kok kayaknya itu saya tanyakan, Anda dengerin aja lah di Noise. Tapi gak pernah ngejudge itu buat, kalaupun ada komedi itu karena kebutuhan agar ketika saya mempertanyakan sesuatu yang menjadi isu di masyarakat dan itu menghujam dan bisa menyinggung, agar tidak tersinggung dan tidak terhujam, maka saya bumbui dengan komedi itu. Jadi nah, karena itu bagi saya ya sudah, saya itu nggak punya bayangan mau menjadi juru pemersatu ini apa, tapi jalani apa yang ingin kita jalani dengan visi yang baik ya sudah. Orang mau ikut syukur, nggak ikut kufur, repot amat gitu. Karena kalau di zaman Nabi itu perbedaan-perbedaan itu gitu sudah ada kan. Bahkan Khawarij itu sudah ada di zaman Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad membagi harta rampasan perang. Kemudian ada satu orang yang menuduh Nabi tidak adil, dan itu cikal bakal Khawarij. Jadi itu sesuatu yang kalau Anda tanya gimana kemudian memformulasikan persatuannya apa, ya paling enak berbeda tapi bersama gitu. Ya udah akuin bahwa silahkan Anda itu berbeda, dan itu harus diawali dari kita, bukan dari visi yang gede-gede. Orang yang punya visi gede itu biasanya nggak kesampaian, tapi orang yang mengawali visinya dari dirinya sendiri biasanya justru dia menginspirasi dari dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah gede yang ada di luar dirinya. Ya kayak yang saya lakukan. Saya hari ini malam sama Ansor, tadi pagi sama Muhammadiyah, sama Kokam sama Kokam gitu. Terus tadi
ada Banser Batu, ketua Banser Kota Batu hadir juga. Kemudian foto di samping saya panggil, Prof sini kita foto bareng gitu. Nanti saya share gitu. Jadi kan lucu tuh kan, Habib Propam Ansor, Habib Kokam Ansor gitu, lucu. Di bandara saya juga pernah tuh foto. Jadi kebetulan Anda kalau ke bandara Surabaya itu Anda keluar dari pintu keluar tuh, Anda pernah naik pesawat nggak sih? Gua cuman Anda keluar tuh, itu kan ada Gojek dan Grab berdampingan. Saya pernah dua kelompok itu sama-sama ngajak foto. Wah, sini kata saya foto dua-duanya saya taruh di kanan dan di kiri. Terus saya kasih caption, yang beda pendapatan aja bisa saya persatukan, apalagi yang cuma beda pendapat gitu. Karena biasanya orang itu bertengkar bukan karena beda pendapat, tapi beda pendapatan gitu. Coba Anda cek dah, orang yang bertengkar itu biasanya beda pendapatan doang gitu, bukan beda pendapat, bohong Anda. Anda pikir orang itu beneran gitu karena memperjuangkan Islam, kemudian dia berbeda. Anda jangan percaya sama orang-orang gitu. Anda jangan percaya sama orang-orang yang ngomong demi bangsa dan negara gitu, demi Islam gitu. Kemungkinan besar bohong tuh orang-orang yang ngomong itu. Orang kalau udah ngomong demi bangsa dan negara gitu, demi ini demi itu, iya, yang biasa aja itu justru biasanya oke gitu. Terus ini yang terakhir soal pemuda tersesat ya, kapan balik ya. Saya nunggu si empunya ini dari kubur, bangkit dari kubur, zulumatnya bangkit dari kubur gitu. Tapi itu paling tidak udah mengabarkan kepada dunia. Saya gak mau ngomong Indonesia, bahkan dunia, bahwa dakwah itu dengan cara yang menyenangkan dan tidak mempermalukan orang lain. Makanya saya menyesalkan tuh kalau ada orang yang berdakwah dengan mempermalukan cewek seksi, mempermalukan orang yang buka aurat. Kita tidak pernah diajarkan berdakwah dengan cara-cara yang mempermalukan. Kita diajarkan menyebarkan Islam sebagai kabar gembira dan dengan penuh kegembiraan. Begitu kata Nabi kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika beliau diutus ke Yaman untuk menyebarkan agama Islam, mendakwahkan Islam. Itu paling tidak untuk inspirasi bahwa dakwah itu ya menyenangkan, jangan ngejudge, kemudian mempersatukan dan lain sebagainya, jangan mempermalukan gitu. Paling tidak itu. Kenapa saya bilang paling tidak mengabarkan sudah ke dunia? Karena saya itu ngakak aja gitu. Ada grup WhatsApp alumni UIN Jakarta itu pernah nge-share, dia lagi di Belanda, dia sedang S3 di Belanda, itu nge-share hadir satu seminar seorang guru besar di salah satu universitas ternama di Belanda, itu yang membahas tentang pemuda tersesat. Serius, guru besar, profesor di Belanda itu presentasi di hadapan ratusan orang, bahkan ribuan orang. Ada videonya saya, yang ngevideoin salah satu mahasiswa Indonesia doktoral di Belanda. Itu sedang dibahas di Belanda sama guru besar. Terus saya lihat guru kecil ini gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan, baru udah tersesat. Apaan? Tapi seingat saya 2 negara tuh. Di Jerman juga ada yang membahas. Kemudian yang menjadikan tesis juga ada beberapa. Paling tidak itu sebagai inspirasi lah bahwa dakwah itu bukan hanya mendatangi masjid, tapi mendatangkan masjid ke tempat-tempat yang orang mungkin masih segan untuk ke masjid. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas segala jawaban dan juga pencerahan. Saya tawarkan kembali kepada teman-teman, masih ada yang berkenan bertanya? 1, oke. Yang pakai itu di sebelah sana, oke. Yang putih ya, monggo. Mana? Mas Besar, minta tolong dong.
Itu mic-nya itu. Ini diambilkan. Tolong langsung nama, terus asal, dan to the point pertanyaan ya. Yuk. Silakan Mbaknya. Cek. Oh, Cek. bentar. Mbaknya dulu ya. Ya, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersesat, astagfirullah. Saya Fariha dari Ngedek, izin bertanya tapi agak melenceng dari tema. Saya pernah mendengar bahwasanya ketika kita memasang atau pajangan patung di dalam rumah itu hukumnya haram. Dan malaikat itu enggan atau tidak mau masuk ke dalam rumah. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika kita memasang atau memajang patung di dalam rumah, terus kita berbuat maksiat di dalam rumah, malaikat tidak mau masuk untuk mencatat amal buruk kita? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya kita tunggu ya pertanyaan konyol. Langsung masnya yang ini yang pakai peci Penanggal malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizar dari Jatis. Bib mau cerita sedikit lalu bertanya. Tahun lalu mama saya itu sakit parah dan saya di situ merasa sangat ketakutan untuk kehilangan mama saya karena sebelumnya sudah kehilangan ayah saya. Jadi timbul rasa kasih sayang yang luar biasa karena ketakutan. Pada saat sholat saya tidak khusyuk, melakukan apapun tidak bisa fokus. Tetapi saat ibu saya sudah sembuh, sekarang sehat walafiat, kenapa perasaan cinta saya tidak sebesar dulu? Bagaimana saya menumbuhkan rasa cinta yang luar biasa kepada mama saya pada saat sakit itu? Sudah, terima kasih. selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersesat? Oh, tersesat. Astagfirullah. Perkenalkan, nama saya Lendra, asal Wates Bacang, Kota Mojokerto. Saya cuma memiliki 2 pertanyaan, Bib. Yang pertama yaitu bagaimana cara Habib bisa bertoleransi dengan coki? Pertanyaan saya yang kedua adalah, dulu mantan pacar saya adalah non-Islam. Apa hukumnya kita hanya membantu mempersiapkan Natal tanpa ikut merayakan? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ada 3 penanya, Bib. Jadi dari satu namanya Fariha dari Ngedek, bahwa kemudian ada yang mengatakan berpendapat memajang patung atau apa di rumah itu haram sehingga malaikat tidak mau masuk. Dan itu jadikan modus untuk bermaksiat sehingga malaikat juga tidak mau masuk gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang rasa kasih sayang mulai pudar dengan keadaan yang berubah. Ketika mamanya sakit itu rasa sayangnya sangat, tapi ketika sudah sembuh tidak begitu sayang. Dan yang ketiga dari Lendra dari Wates Kota, cara bertoleransi Habib dengan coki. Dan yang kedua, hukum membantu perayaan Natal tanpa ikut merayakan. Monggo Habib. Oke. Saya baca. Pertama itu soal patung. Gini, kalau patung itu memang pendapatnya relatif umum tentang larangan memasang patung secara utuh. Tapi misalnya Kiai Said Agil Siraj itu pernah menjelaskan tentang apa sih ilatnya, kenapa kita itu nggak boleh masang patung.
Itu ilatnya adalah karena dulu kalau masang patung itu identik dengan disembah. Sama kayak ziarah kubur itu kan sempat tidak diperbolehkan karena iman kita masih tipis. Nah begitu juga patung sebenarnya utamanya itu dihindari karena akan menyebabkan kita menyembahnya, sehingga itu paling tidak ilatnya. Nah salah satunya itu adalah malaikat nggak masuk ya, malaikat nggak masuk. Jawaban benernya ya, malaikat yang nggak masuk itu malaikat rahmat, karena kalau malaikat lain juga gak masuk, ya yang nyatet repot juga. Walaupun gini, malaikat itu kan pasti punya teknologi Bluetooth juga ya. Anda bisa dicek pakai jarak jauh gitu. Terus dia juga kan bisa masukin drone gitu kan. Ke rumah Anda dilihat gitu saya pakai drone. Bisa itu malaikat. Nah, tapi yang dimaksud itu malaikat rahman. Karena kalau enggak, bukan cuma malaikat pencatat amal baik dan amal buruk, malaikat maut kan juga gak masuk tuh. Jadi sebaiknya rumah sakit harapan kita yang spesialis jantung itu ngasih patung di mana-mana tuh, agar gak mati tuh orangnya gitu kan. Malaikat maut gak masuk, gak ada tuh. Dia mau keserang jantung sampai ngos-ngosan juga gak mati gitu. Akhirnya malah dia yang berdiri ditendang patungnya. Bangsat nih patung katanya. Kenapa? Saya sakit doang tapi gak mati-mati. Mending mati daripada sakit doang gitu. Maksud saya itulah pentingnya. Kemudian ini sekaligus langsung ke jawaban kedua. Itulah pentingnya bagi kita untuk menyadari dan mempelajari apa yang sedang terjadi kepada kita, untuk mengambil hikmah. Karena serugi-ruginya orang, kata Nabi, adalah yang menjalani sesuatu yang berhikmah tapi kemudian sesuatu itu lewat dan hikmahnya tidak kamu ambil, sehingga yang kamu dapati hanya deritanya. Jadi itulah pentingnya kesadaran dan pembelajaran dalam setiap saat, bahwa setiap saat itu ada pembelajaran, ada pelajaran yang harus kita petik. Yang paling sukses adalah yang paling gesit mengambil pelajaran. Itu orang yang paling sukses. Nah, termasuk tentang hal ini. Ketika kita menjalaninya, mungkin kita gak sadar tuh bahwa itu yang terbaik dari Tuhan. Padahal itu yang terbaik kan, karena akhirnya cintanya tumbuh. Tapi ketika itu terjadi, mungkin kita gak menyadari bahwa itu baik. Di sanalah kita rugi. Dan memang kata sebagian ulama, kebodohan, keberjarakan dengan sesuatu itu kadang harus disyukuri. Contoh keberjarakan ya, kebodohan juga. Anda tuh gak tahu tentang satu hal itu kan pada batas tertentu harus disyukuri. Misalnya Anda tidak punya kemampuan untuk melihat bakteri, itu kan perlu disyukuri. Kalau enggak kan hidup repot, karena di mana-mana ada bakteri. Termasuk keberjarakan. Gini, kata seorang ulama, bersyukurlah menjadi orang Indonesia, karena Indonesia itu jaraknya jauh dari Masjidil Haram dan Ka'bah, serta makamnya Nabi Muhammad dan Masjid Nabawi. Karena dengan begitu justru Nabi Muhammad dan Ka'bah selalu ada di hati kita dalam keinginan kita untuk pergi ke sana. Dan ketika sampai, kita akan menangis, kita akan tergerak hati kita dan pikiran kita serta jiwa raga kita kepada Ka'bah, karena hikmah dari berjaraknya kita dengan Ka'bah. Tapi kalau orang yang hidup setiap hari di Ka'bah, di sekitar Ka'bah, itu Ka'bah gak terlihat sakral oleh dia, biasa aja ngelihat Ka'bah. Sama kayak saya pernah nanya orang yang jualan di Sunan Ampel tuh, saya tanya, sampean nih berapa enak Pak ya tiap hari ya ziarah Sunan Ampel? Enggak, kata dia. Oh iya, seumur hidup berapa tahun
kerja di sini 20-an tahun, berapa kali ziarah? 8 kali paling kata. Saya aja lebih 8 kali Pak kata saya. Padahal saya dari Jakarta gitu. Jadi bersyukurlah atas semua keadaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan bagaimana kemudian mengembalikannya adalah dengan Anda merenungkan pembelajaran saat itu untuk ditarik ke sekarang. Kalau versi Islamnya, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu menunjukkan bakti Anda kepada orang tua Anda saat dia sakit itu kurang ikhlas. Karena kalau ikhlas itu cirinya, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, adalah istiqomah, continuity, konsistensi. Jadi kalau Anda pengen tahu, saya sholat subuh berjamaah di masjid misalnya, saya ikhlas apa enggak ketahuan itu pas hujan. Anda tetap sholat apa enggak? Atau pas Anda ngantuk-ngantuknya, atau pas Anda dingin, Anda tetap sholat apa enggak? Kalau Anda tetap sholat berarti Anda ikhlas. Kalau Anda gak sholat berarti Anda gak kemarin sholat hanya karena tidak sedang kedinginan, tidak sedang hujan, tidak sedang gerimis, tidak sedang ini dan itu, bukan karena Allah sepenuhnya. Jadi cinta Anda kemarin rawan itu bersifat tidak sepenuhnya ikhlas. Saya tidak mengatakan tidak baik, tentu semua kebaikan itu bernilai baik, tapi kalau kita bicara makomnya, kualitasnya, itu bisa jadi tidak sampai pada tingkatan yang ikhlas. Karena itu butuh, artinya itu sekaligus di dalamnya ada kritik kepada kita bahwa oh ternyata kita memang belum ikhlas dalam mencintai orang tua kita. Sama kayak yang saya rasakan ketika orang tua saya dulu masih di kampung di Bondowoso. Itu saya semangat nelponin, dan ketika nelpon itu kayak hangat dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah pindah ke Jakarta, saya ini udah 4 hari gak ketemu orang tua saya. Dan ketika ketemu biasa aja gitu. Ya memang gak ikhlas masih. Kemudian kalau versi dari non muslimnya, ada satu orang filosof Jerman namanya Martin Heidegger. Dia seorang filosof eksistensialis istilahnya, karena menggeluti tentang eksistensi manusia, makna eksistensi manusia itu apa. Dia bilang gini, belajarlah untuk mengotentikkan apa yang menjadi kebaikan yang Anda lakukan. Dia ngasih contoh gini, waktu kita itu sering gak otentik. Karena waktu itu bukan di sini, waktu itu di sini. Begitu juga kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, waktu itu adalah bukan detik, bukan detak, tapi dia kesadaran. Orang yang detaknya habis bisa jadi masih hidup kalau kesadarannya hidup. Walaupun sudah mati, kalau dia punya kesadaran yang tinggi, dia tetap akan hidup dengan karya dan lain sebagainya. Jadi bukan detik, bukan detak, waktu itu kesadaran. Sama dengan zikir, itu bukan putaran tasbih, tapi putaran kesadaran. Agak aneh tuh zikir dihitung kan, kata Jalaluddin Rumi. Zikir kok dihitung? Iya kan, agak aneh kan? Apa tuh maksudnya ngitung-ngitung kan? Kecuali mungkin untuk kebutuhan tarekat 33 sekian dan lain sebagainya. Tapi kalau di kota tuh kan banyak tuh orang cincinnya zikir itu kadang apa maksudnya harus dipertanyakan itu. Kalau maksudnya menjalani tarekat karena sehari 1000 sholawat, oke gitu. Tapi kalau hanya menghitung zikir, kata Rumi, ketukan kesadaran bukan ketukan alat itu. Begitu juga jam. Misalnya gini, Anda kalau duduk di majelis setengah jam itu udah kerasa lama. Tapi kalau duduk di tempat maksiat berjam-jam itu enak. Walaupun 2 jam, 2,5 jam enak. Itu berarti soal waktu itu di sini bukan di sini. Makanya saya heran, ini mau dibilang majelis tapi 2,5 jam duduk enak aja gitu. Mau dibilang maksiat tapi omongannya agak majelis gitu. Bingung juga gitu kan. Tapi kata Heidegger gini contohnya, jadikan waktumu
seperti waktu ketika kamu mengantarkan ibumu yang sedang sakit jantung ke rumah sakit di dalam ambulans. Setiap detik itu bermakna, berharga bagi Anda itu. Tak karena ada ibu Anda yang sedang Anda antar ke rumah sakit karena serangan jantung. Itu waktu paling otentik yang Anda miliki. Karena orang yang sukses itu orang yang menghargai waktu, dan orang yang gagal adalah orang yang dikendalikan oleh waktu. Orang yang dikendalikan waktu itu yang sering ngomong, gak kerasa ya udah 3 tahun. Misalnya ada teman saya tuh, dia nabrak orang dan akhirnya dipenjara karena yang ditabrak ini orang gede gitu, padahal seharusnya enggak. Walhasil akhirnya dipenjara. Dia dipenjara 6 bulan. Terus pas keluar, saya itu bilang ke dia, "Wih, udah keluar?" "Iya." Gak kerasa ya." Terus kata dia, "Bangsat tuh." Ya gak kerasa karena Anda di luar. Coba Anda yang di dalam, semalam kerasa. Itu kan berarti waktu di sininya kan sama saya dengan dia, tapi di sininya yang beda. Jadi waktu itu di sini kesadaran. Nah itu bagaimana mengotentikkan cinta, sebagaimana mengotentikkan waktu. Nah gimana caranya, Anda sendiri yang tahu itu. Setiap orang, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengetahui dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Nah karena itu hidup itu sedikit-sedikit mbok diseriusi gitu, jangan dijalani aja. Jadi beri waktu bagi kamu untuk mikirkan diri kamu, hidup kamu, waktu kamu, kesadaran kamu, keikhlasan kamu, dan lain sebagainya. Jangan overthinking malah mikirin yang enggak gitu. Orang yang memberi waktu setengah jam aja, atau 10 menit, atau 5 menit aja sehari untuk dirinya, saya yakin dia akan sukses. Dia akan beruntung. Orang yang memberi waktu bagi dirinya sendiri sehari 5 menit aja. Sholat itu kan salah satu fungsi utamanya itu kan, mengingat, zikir, mengingat kepada Allah yang kemudian melahirkan ingatan kepada diri. Karena Allah dan diri itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Satu kesatuan dalam prinsip wahdatul wujud gitu. Jadi coba beri waktu, karena sering kita gak nganggep perlu untuk ngurusin hal-hal begitu, gak penting bagi kita. Nah kemudian hukum mempersiapkan Natal walaupun tidak merayakannya. Gini, kalau seperti yang dilakukan Banser, menjaga dari hal-hal yang bisa membahayakan ibadah dia, yang itu bisa sumbernya dari kelompok kita sendiri, maka itu tentu jihad. Sebagaimana dalam Islam, dalam keadaan perang pun jangan rusak rumah ibadah orang lain, jangan larang orang lain untuk beribadah, jangan ganggu pendetanya, jangan lukai, jangan bunuh. Jadi selama tidak membantu perayaan ibadahnya gak ada masalah. Tapi kalau membantu perayaan ibadahnya, mungkin sebagian besar ulama akan mempermasalahkannya. Sebagaimana hukum membangun gereja bagi seorang muslim itu, sebagai mayoritas ulama yang saya pelajari itu tidak memperbolehkan. Karena artinya sama kayak ngejual babi gitu. Anda jualan babi itu kan tidak diperkenankan dalam Islam, karena berkontribusi dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah gitu. Jadi yang boleh itu jual temen yang mulutnya kayak babi itu. Udah jual itu. Jadi lebih ke sana. Kemudian yang terakhir, bagaimana mentoleransi coki pada. Sebagaimana Nabi melihat orang-orang di Taif, kemudian mengangkat tangannya, kata Nabi, "Ya Allah, ampuni mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak tahu." Jadi prinsipnya adalah kita melihat orang lain dengan kacamata kasih sayang gitu. Entah karena mereka tidak tahu, tidak sadar, dan lain sebagainya.
Dan yang kedua, kita melihat kebaikan yang ada pada orang lain. Nabi itu selalu melihat kebaikan di tengah samudera keburukan. Seburuk-buruknya orang, Nabi cari itu kebaikannya apa. Sekurang-kurangnya orang, Nabi cari titik apresiasinya di mana. Misalnya muadzin Nabi, Abdullah bin Ummi Maktum. Itu kan semua orang pada saat itu ngelihat dia nih cuman orang buta yang nggak ada gunanya doang. Nabi yang kemudian menentukan, ternyata suaranya bagus dan dijadikan muazzin oleh Nabi Muhammad. Jadi biasakan untuk mencari, karena setiap orang itu wa nafahtu min ruhi, diciptakan dari ruh Allah. Pasti itu ada titik untuk kita apresiasi. Maka ibarat kata itu taman bunga yang sudah terbakar kecuali ada satu bunga, pergilah ke satu bunga itu, kemudian siramlah sampai suatu hari taman itu dipenuhi oleh bunga lagi. Jadi cakap-cakaplah melihat kebaikan di tengah samudera keburukan. Tapi kalau kita kan sebaliknya, 9 baik 1 salah, satunya yang jadi fokus kita. Atau gini, ada cerita seorang khalifah itu ngelihat seorang petani di luar istananya, dia dari balkonnya ngelihat petani itu kok bahagia banget, bahagia gitu, nyangkul dengan semangat, kemudian istirahat, bajunya dibuka, kemudian buka topinya, dia ngipas, terus makan bareng istrinya, cerita, ketawa-ketawa, bahagia banget kata raja itu. Kemudian kata wazirnya, kata penasehatnya, dia bahagia karena dia di sana, gak di sini. Kalau dia di posisi kita, bisa jadi dia gak bahagia juga. Lo maksudnya gimana, kata khalifahnya? Lihat aja besok. Terus si wazirnya bawa duit 99 dirham. Dia kasih ke orang itu. Pak, ini ada duit dari khalifah buat bapak hadiah, 100 dirham. Oh makasih, kata dia. Dia ambil. Terus besoknya mulai bapak ini nyangkul, ngelihat ke langit. Terus gini lagi, mulai kepikiran, makan udah gak nafsu, ngipas udah gak nafsu. Terus kata bagindanya, khalifahnya, kamu apakan orang itu? Kok dia seperti dicerabut kebahagiaannya dalam semalam, padahal kemarin masih bahagia. Terus kata si penasehatnya, wazirnya, Paduka, saya kasih dia duit 99 dirham, tapi saya bilang 100 dirham. Nah sekarang dia itu lebih fokus ke 1 dirham yang hilang daripada 99 dirham yang dia dapatkan. Iya kan? Sama kayak saya itu jadi dulu awal-awal saya kenal Pak Rofik yang menginisiasi acara ini pertama, Kapolres, sebelum jadi Kapolres dulu. Jadi Pak Rofik itu saya pernah ngadu, Pak Rofik, saya ini punya bisnis, kemudian bagi saya seolah-olah gede ini, udah diutangin terus gak dibayar sama orang ini. Tolong diurusi ini, Bib. Maksud saya biar bayar, saya minta bantuan. Berapa, Bib, kata Pak Rofik. Kemudian saya sebut angka yang bagi saya besar, bagi dia kecil. Terus kemudian kata Pak Rofik, Bib, daripada antum ngurusi begitu dan mungkin ruwet dan begini dan begitu, ini aja, Bib, saya ganti, kata dia. Diganti sama saya. Terus saya hitung, emang bener sesuai dengan jumlah duit saya yang hilang, yang diambil orang itu. Cuman kata saya, kan seharusnya 2 kali lipat kalau seandainya dia bayar ya. Iya kan? Kalau dia bayar nih kampret, biasanya 2 kali lipat seharusnya. Akhirnya saya bilang, saya tagih lagi dah, kata dia. Kan iya kan? Manusia itu gak pandai bersyukur, pandainya itu mengeluh. Padahal udah balik loh. Kok bisa muncul pikiran itu tuh kan? Iya kan? Anda jangan cengengesan, Anda gitu juga pasti. Kan seharusnya iya kan? Pasti sama. Bedanya saya jujur, Anda enggak aja tuh.
Pasti dong, manusia itu berpikir gitu. Berpikir yang hilang, bukan berpikir yang dimiliki. Misalnya, kita itu selalu memikirkan sesuatu yang setelah hilang dari kita, bukan apa yang masih tersisa kan. Syukur itu kan tentang memikirkan, alhamdulillah masih patah kaki, belum patah leher, kan gitu kata saya tadi. Tapi kan kita enggak. Yang hilang yang selalu bikin kita kepuyeng. Jadi karena yang malam ini itu kita belajar tentang pentingnya syukur, bukan cuma urusan akhirat gitu. Ya gak usah mikiri akhirat dulu lah, gak usah mikiri syukur biar masuk surga, biar tidak insecure, biar hidupmu baik-baik saja, biar hidupmu slow, bersyukur. Gak usah bawa-bawa agama deh. Kalaupun gak disuruh sama Tuhan, kita akan tetap bersyukur, karena syukur itu bikin hidup enteng. Dan itu memang sulit, tapi coba terapkan. Saya melakukan itu, nyoba terapkan tuh kesadaran yang paling penting, menyadari bahwa oh iya saya harus bersyukur. Ketika kena sesuatu yang berat, pahit, itu cepat hadirkan kesadaran, saya harus bersyukur. Walaupun agak dipaksakan, jalani itu. Itu akan jauh lebih baik. Nggak bisa hari per hari atau bulan per bulan, minggu per minggu, nafas per nafas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu akan sangat membantu. Nafas per nafas. Di tengah Anda jatuh, itu nafas per nafas Anda syukuri. Alhamdulillah, masih bisa bernafas. Itu akan sangat membantu. Syukur itu. Walaupun nggak pakai agama, itu soal bagaimana kita hidup lebih berkualitas dengan bersyukur. Dan malam ini kita belajar tentang itu, bahwa orang yang nggak bersyukur mau punya duit sebanyak apapun itu pasti akan tetap kufur, pasti akan tetap sumpek hidupnya. Tapi kalau orang syukur, mau sesedikit pun dia akan tetap senang. Makanya pernah ada petani, nelayan didatangi orang, Pak sampean sehari dapat berapa? Sebulan dapat berapa? 3 juta. Terus perahunya nyewa? Iya nyewa. Coba sampean saya kasih kredit sehingga gak nyewa, dapat berapa sebulan? Coba itu 30 juta. Terus kata nelayannya, terus nanti kembangkan jadi 10. Kalau udah 10, Bapak akan dapat 300 juta setiap bulan. Nanti Bapak bikin lebih gede, jadi 100. Bapak dapat 3 miliar sebulan. Terus kata penelayan ini, ya kalau Bapak sudah punya 3 miliar sebulan, Bapak bahagia. Terus kata nelayan ini, kampret, saya 3 juta udah bahagia, ngapain mikir 3 miliar? Kalau ujung-ujungnya cuma bahagia, 3 juta saya udah bahagia kok ini. Makanya syukur itu tentang bukan tentang banyak atau sedikit, itu soal kesadaran aja tuh, soal pelatihan kesadaran aja. Makanya sering-sering sadar itu menjadi kunci bagi kita cakap bersyukur. Walaupun bukan soal agama lah, nggak usah mikir agama, tapi soal ini aja, soal syukur itu memang menenangkan bagi kita, membahagiakan bagi kita, dan ngasih vibes yang positif bagi circle kita. Kalau udah gak syukur itu vibes-nya negatif. Anda pasti gak punya tongkrongan tuh kalau gak suka bersyukur, karena tiap datang ke tongkrongan ngeluh aja. Ada kan orang bangsat yang gitu tuh, seolah-olah masalah cuma punya dia. Tiap datang ke tongkrongan bawa masalah aja ceritanya dia, seolah-olah yang sakit cuman dia, yang punya utang cuman dia. Jadi syukur itu bikin kita punya banyak tongkrongan lah, paling enggak mikirnya ke sana. Itu mungkin. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Habib Hussein Jafar Al-Haddad. Sudah disimpulkan masing-masing, dan sebenarnya kalau mau kita lanjut masih akan terus lanjut ini, tapi sudah pukul jam 23, maka dengan segala keterpaksaan dan mudah-mudahan bulan depan kita diberikan
rezeki lagi oleh Tuhan untuk bisa kembali. Ini akhirnya tadi kesimpulannya ini majelis apa tongkrongan ini Beb? Iya. Majelis apa maksiat? Maksiat. Mudah-mudahan bulan depan karena ini akan rutin setiap bulan kita bisa bertemu lagi. Saya selaku moderator dan sekaligus pengantar acara diskusi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami mohon dengan hormat Bib doa. Boleh? Sebelum kita bubar, mari kita tutup akhiri majelis dengan doa yang akan dipimpin oleh Gus Haji Syauqi Advan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gus Sohi kalau perhatikan. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa muallimina lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'al hadzal istima'an nafi'an maqbulan mubarakan wa mardiyan indaka ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arda'ani Syekh Abdul Hasan Asyadili wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa talamidihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'il muqarrabin wal ulama'il amilin wa sairi ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Allahumma rfa' darajatihim wa ali makanahum wahsyurna fi zumratihim wa adkhilna fi himayatihim wa amitna ala tariqatihim ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin. Allahumma bijahi Syabil Hasan Asyadili indaka wa bi karamatihi alaika wa bi qutbiyatihi ladaika nas'alukal khaira kullah wa na'udzubika minasyarri kulli ya mallahul amru kulluh. Nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah an taqdiya bihi hawaijana wa tarfa'a bihi darajatina wa tashfi'a bihi mardona wa tufarrija bihi humumana wa takshifa bihi humumana wa tuljima bihi khusumana wa tuhzima bihi a'da'ana wa tu'ammira bihi biladana bil iman wal islam wan ni'mah wa tarzuqana bihi husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman daima walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.